Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dikala amanah dari Allah diselewengkan. Nauzubillah summa nauzubillah, ketika itu menimpa di dalam diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sangat menjaga betul ketika amanah itu diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Kami persilakan Rani, Ukhti Rani. Oke, silakan. Boleh nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad kan ya Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tips yang diajarkan dalam Islam dalam kita menangani rasa kecewa dan juga hilang kepercayaan akibat disepelekan amanah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips untuk ketika kita disepelekan dan kehilangan sebuah amanah gitu. Maksudnya gimana tadi? Bagaimana ketika kita merasakan kecewa dan kekecewaan. Oke. Ketika kita tidak dipercaya, Ustadz, gimana tuh Ustadz? Oke, izin. Kalau bicara tentang kecewa, dunia ini memang tempatnya kecewa. Karena dunia darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat adalah tempat balasan dari Allah. Di saat ada seseorang yang mengecewakan kita, biasanya nih kalau yang nanya anak muda kaitannya dengan perasaan. Karena pertanyaannya kecewa karena amanahnya tidak dijalankan. Dan bagaimana caranya agar kita merelakan sesuatu yang sudah lepas dari kita? Maka perlu kita ketahui bahwasanya kita harus menanamkan di dalam diri yang pertama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita itu hanya berupa titipan, bukan menjadi hak milik kita. Bahkan jiwa kita sendiri pun, nyawa yang ada pada jasad kita, ruh ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dipinjemin. Maka yang pertama, tipsnya agar kita bisa merelakan kekecewaan ketika amanah diselewengkan dari kita, maka yang pertama kita harus tanamkan bahwa sesuatu itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada ya mungkin pasangan kita, suami atau istri yang membuat kita kecewa atau menyebabkan kita tidak diamanahkan sebaik-baiknya ketika dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, mengajarkan, memberikan hak kepada pasangannya, tapi ternyata amanah itu tidak dijalankan, maka hal itu membuat kita kecewa. Maka kita perlu ketahui bahwasanya dia juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dia titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu bisa jadi melakukan kesalahan, bisa jadi menyelewengkan sesuatu yang diamanahkan, dan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti tanamkan itu sehingga kita nggak merasa memiliki. Ya, karena ada orang mungkin yang kecewa akhirnya rumah tangganya sampai di situ, akhirnya bercerai, akhirnya tidak melanjutkan hubungan rumah tangganya. Maka kita mesti sadari bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa memiliki, kita nggak akan ngerasa kecewa di saat sesuatu diambil dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta takdir yang terbaik kepada Allah. Karena biasanya sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita minta yang terbaik dari Allah buat kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan takdir yang terbaik buat kita. Nah, mudah-mudahan dua tips ini bisa meredakan kekecewaan kita di saat kita diselewengkan, pada saat kita diberikan amanah ya kepada kita diselewengkan, kita kecewa. Mudah-mudahan dengan dua tips ini kita bisa hilang, bisa mudah untuk move on dari kekecewaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.